Jester dong gitu. Lu kenapa, Mis? Gak apa-apa, lu ya kenapa? Tapi gue liat-liat lu ini ya, lagi persiapan ya. Yoi. Buat apa tuh? Muay Thai, gue tanding Muay Thai tanggal 6 Juni. 6 Juni? Yoi. Gue lawan Malaysia. Orang Malaysia lu lawan? Yoi. Gue pernah ketemu sama dia. Tapi? Iya kalah. Oh. Tapi apa itu lama 2017 pas pre-SEA Games. Berarti ini rematch, lu rematch. Tapi rematchnya profesional terus di negara kita, Bos. Yang sebelumnya emang gak profesional atau gimana? 2017? Enggak, itu amatir. Oh, amatir. Karena ini kan pre-SEA Games kan. Jadi sebelum SEA Games itu dulu kayak tryout lah. Oh, Nah, ini baru nih, lu mau rematch lagi. Yoi. Terakhir dia tanding boxing. Terakhir di Bion lawan lo bukan? Enggak, lawan Uncle Kong. Cuman ini baru mau lawan lu lagi nanti di Juni itu main Muay Thai. Jadi udah persiapin apa aja nih kalau boleh tahu? Udah sejauh mana ilmu lo? Anjir. Soalnya kan lawan orang Malaysia, Bro. Orang Malaysia tuh harus bener. Keras. Kita kan orang Indo harus ini punya darah tinggi lah orang darah Indo. Tinggi ini dong. Ya harus. Not just about victory, but pain, purpose, and perseverance. This is where the gloves come off and the truth comes out. Fight for your faith. Lagi. Ngobrolin apaan? Belum pertandingan. Asik banget. Ngomongin apaan? Lu udah ngobrol nih. Foto mas kita mau jatuh dari tadi. Ya tolong dong itu kebetulan saya respect nggak dulu Muhammad Ali di sini. Nih BTW kasih lihat dulu nih, keren banget nih. Ini Mas Ibnu sama Muhammad Mas Ibnu sama Muhammad Ali. Mohon maaf nih kok repot Sampai banget. ujung ya. Kenapa sih ini? Nah, Dia doang nih. ini foto Nih mas guys, kita dan legend. dilihat Mas Ibnu Legenda no. dengan legend Muhammad Ali Ngomongin apaan, Bang? ngomongin pertandingan. Pertandingan. Oh, Katanya persiapan. dia mau tanding di Juni. Nah, terus gue mau nanya persiapan dia apa? Katanya mau nandingin orang kan Gacor. persiapan harus gacor gak sih? Indo Malaysia Iya. nih. Iya. Yoi. Ini dalam Joker. Mohon maaf, jangan ngerokok dong. Saya nggak bisa ada. Ya udah kan ntar, Mas. Oh iya, saya geser. Ya. Ngomong-ngomong kan dari tadi Anda ngomongin tanding. Malu, ntar ada senior mau datang. Oh iya. Oh gitu. Iya. Siapa senior kita? Coba tolong diundang. Apa kita panggilnya langsung? Langsung panggilkan. boleh. Oke, so for the first episode of The Fighters 2026, episode pertama, temukan Ardi Umi. Halo bro. Wah, izin. Halo bro. Top. Halo bro. Geser. Silakan tua. Aduh. Coach, ini rokoknya coach. Akhirnya gua kita bertemu lagi di sini. Iya benar. Enggak baik. Aduh. Enggak ngobrol sama Saur, aku Lihat aja. manggilnya kakak, coach atau bang atau apa nih? Cem, manggil Cem. Ah, Cem. kakak aja kakak. Tolong dong, ini Kakak kenapa aja sih? biar Kakak. akrab gitu. Oke kak. Kakak. Ada Kakak. kakak. Om. Kakak lagi. Emang dia umur berapa sih? coba tanya sama dia. 16 om. Ya. 16 lah. Bener Lu kan? segini Nah, 16. coba serius. Lu umur berapa kasih tahu? Lu umur lu bener aja tuh jauh. Oh iya kak. Ya, umur berapa? Enggak mau salah, kalau dia 16 segini pas lahir segede apaan? Emang gede gua. Berapa? Umur lu berapa? 25. Kakak berapa? Beda 11 tahun gitu. 11 tahun, 36 berarti. Jauh kan? Tapi jiwa masih remaja kan. Gua Tapi- dia mah masih forever 17 17. Iya kan. Tapi jiwa masih kerasan gua sih. Umur-umur segini kemarin tanding di ISOS menang, Bos. Hah? Kemarin Oh tanding iya. di ISOS menang. Kan lu datang. Gimana sih? Oh kakak tanding juga di Tanding. Smash. Dia pro boxing, Bos. Debut boxing. Serius? Menang. Nih, ini contohnya baru nih. Kalau lu kan persiapannya harus lebih-lebih dong. Gimana? Iya, tenang. Jadi dimarahin gua. Gua ngasih tahu. Gua ngasih Mau tahu. tanding, coach. Appreciate, Katanya appreciate. coach. lawan Katanya Idol mau King Joker. tanding. Enggak katanya terakhir gua udah tanda tangan kontrak gila. Oh iya. Sorry. Gua udah lihat. Udah lihat. Kalau dari Bang Ardi, pesan buat Bang Raymond sebelum tanding apa aja tuh? Maksudnya kan senior. Kalau dia mau tanding sama King Joker ya. Kalau Malaysia tuh mereka Muay Thai yang lebih terkemuka lah daripada kita karena mereka itu udah ada petarungnya udah sampai ratusan kali kan. Jadi kalau bisa kita harus lebih banyak latihan cleans terus ambil knee. Itu sih kalau bisa. Kalau misalnya kita nggak bisa ya harus menghindar sih. Menjarak berarti. Ya, main jarak. Top. Tapi Ini ngomong- senior gua banget gila. Benar, sama. Gua pertama kali ketemu Bang Ardi di USBC waktu itu. Lagi main ke USBC. Katanya yang Bang Ardi lama di USBC kan? Iya. Sama Gua Bang jangan di Vicky. Siam dulu. Di Siam? Muay Thai, iya. Lama banget. Proximo dulu Siam kan? Iya. Tapi Tahun ngomongin berapa tuh? 2014, 2013. Udah lama banget itu si 2013 Raymond gua dulu masih SD. MC Yoi. dia. Tapi ngomongin camp-camp yang udah lama, Bang Ardi kan udah hitungannya senior di Muay Thai, di
Waktu Bela boxing diri pasti lah, belajar combat sport. ya combat sport lah ibaratnya. Awal mulai bisa masuk combat sport gimana bang? Dan apa aja yang pertama kali dipelajari? Sebenarnya berat banget sih kalau misalnya mau tanya kayak gitu, akan kembali ke masa lalu ya. Jadi kayak saya tuh sebenarnya di kampung tuh pas lagi buron sebenarnya. Jadi ya, jadi Nih cerita-cerita yang lu Ya, nggak tahu jadi- kan nih. Siapa nih Kak yang buron kakak? Iya. kayak kakak, jadi saya buron kan. Nah, terus kan kalian kenal Paulo Mihi? Abang. Dia nggak kenal. Nah, Abang jadi, Abang, jadi iya. Paulo Mihi itu adalah orang Manado atau orang Sulawesi Utara pertama yang juara One Pride di Indonesia. Indonesia. Ya, orang Sulawesi Utara pertama yang juara One Pride gitu. Nah, itu abangku, Paulo Mihi. Nah, tapi dari kita semua bersaudara cuma saya yang paling berandal. Nah, Alfa. Konteks kalau Alfa berandal. orang Alfa malah bantu-bantu ngelatih ya. Konteks berandalnya apa nih? Ya, Maling sendal atau apa nih? Bukan. Bukan nggak tahu. Iya, iya. tahu Ya, maling sendal bisa, si buron lah, kan. bisa dibilang gitu. Eh, Nah, bisa tapi. kan? Nggak ada Nah, yang jadi tahu nih. konteks berandalnya orang Manado itu dia kayak parah banget pokoknya. Jadi Parah. kayak ya dari semua kenakalan dia udah pernah bikin gitu. Dari kenakalan apapun, dunia malam, remaja. dunia siang gitu. Ya kurang lebih sama lah kayak lu, kenakalan remaja. Kayak gua atau lu biasanya ngomong tuh biasanya. Tapi kalau masalah biasanya nyamain sama Bang Ardi mah nggak ada apa-apa om. Nih dengar-dengar. Sorry, dipotong dikit bang. Katanya pernah nikah sama orang. Ya, saya udah pernah nikah sama orang, terus pernah 3 kali masuk penjara. Waduh. Apa tadi? Sorry, lu bilang apa? Nikah sama orang. Oh nikah. Iya. Nikah, bukan nikah ya. Gua dengarnya nikah terus masa nikah sama ini sama pohon pisang? Nggak mungkin. Nikah sama Iya, orang habis itu nikah. masuk penjara 3 kali. 3 kali. Ya, udah 3 kali masuk penjara gara-gara itu ya. Kalau di Manado kan kalau misalnya panas, kalau misalnya dalam pergaulan apalagi Iya. di kampungku tuh, di kelurahanku tuh, kalau misalnya kita nggak jago itu nggak dihormati sama orang. Tuh kalau boleh tahu penjara mana Bang 3 kali? Hotel mana tuh kalau Ada Hotel Pordeo Malendeng Oh. namanya. Apa namanya? Kalau di Manado Hotel Pordeo Malendeng itu top juga di Manado. Wah top ya. Penjara ada yang top ya. Ya, jadi itu Ngeri kelas ya? 1. Perjalanan fighter Kelas ngeri. Kelas 1. Kalau penjara kelas 1 itu penjara yang lumayan bagus lah, maksudnya kayak penjahat kelas kakap itu ada di situ. Jadi tiga-tiganya di situ abang semua. Ya. Karena ketiga kasus yang sama. Ya, karena kasus yang sama, berantem gitu, terus nikam orang karena memang lagi berantem pisau-pisau, terus kayak saya juga hampir meninggal juga. Cuma memang waktu itu memang saya yang menang kan. Beruntung Hampir ya meninggal. berarti ya. Ntar kan hampir meninggal. Ya, Berarti lawannya. Cuma Meninggal lah. enggak. Kalau di otak saya itu lawan jangan sampai meninggal karena kalau dia meninggal sampai kapanpun akan Iya, makanya. Menghantui ya. polisi akan cari kita kan. Nah, jadi makanya saya nggak mau kayak paling kalau mau bikin orang begitu cuma bikin cacat aja atau dia nggak akan lupa seumur hidup kayak gitu. Kalau itulah kenapa saya sampai ada di dunia combat sport ini. Oke. Jadi ceritanya itu kan saya buron kan ini tahun 2014. Sampai gua. Kan memang kan pergaulan di Manado itu apalagi dunia malamnya itu Betul. Keras gila. itu. Itu kalau malam itu kayak Las Vegas, Bro. Las Vegas. Iya, sumpah. Jadi itu malam tuh nggak pernah tidur kalau di sana. Kayak Bali dong. Yoi. Oh iya benar. Pokoknya karena kan pinggir pantai kan. Jadi kalau malam tuh nggak pernah tidur di sana. Jadi di Manado itu apapun yang viral di Jakarta itu 2 hari udah di sana viralnya. Jadi kayak misalnya kayak skena gitu, itu langsung ke sana itu. Udah nyampe ya? Ya udah nyampe. Pasti nyampe Udah tuh. nyampe ke Manado itu. Apapun yang Express viral gitu ya. itu langsung ke sana. Oke. Nah, jadi itu Manado itu termasuk terkemuka lah di Sulawesi Utara, di Sulawesi. Jadi kedua dari Makassar. Gitu. Jadi pergaulan sana itu gila. Terus saya di sana juga sering bikin panah. Jadi kalau ada orang tarkam saya tukang bikin panahnya. Busur gitu bang. Ya, busur. Real fighter. Ya, makanya saya 3 kali masuk penjara itu, 3 itu saya jadi kepala kamar di penjara. Karena orang respect sama saya. Real. Pertama orang Real respect, deal. kedua Ya. polisi udah bingung lagi kaptennya siapa nih? Ini aja deh. Sipirnya udah. Udah enak gitu loh Kak, gitu. Terus ini apa tuh Ardi pertama kali ke Jakarta itu latihannya kemana? Ya, jadi mau cerita dari awal dulu ya. Ya, Jadi boleh. pertama kali itu abang saya kan sudah di sini duluan, Ya. Abang Paulo Mihi. Ya, Bang Paul. Dari Jakarta, dia waktu itu kerja, dia ngajar Muay Thai itu di Jakarta Muay Thai dan MMA. Oh iya betul. Ya, Di itu mana? kan Di Senop. itu kan partner dengan Bali MMA kan. Oh, oke. Nah, dia jadi Jakarta kepala Muay Thai pelatih Senop. di situ, Ya, jadi ya, head ya. coach. Dia bilang, "Ardi kesinilah daripada lu di sana berandal-berandal mulu kan." Ya, ya. Jadinya kayak gitu-gitu mulu. Ya. Nah, akhirnya saya bikin KTP. Bayangkan saya baru bikin KTP itu. KTP di Manado. Umur 24 baru bikin KTP. Telat banget ya.
Telat banget. Itu kan umur-umur berandal memang 24, 24 ke bawah itu umur-umur berandal. Umur main. Nah, setelah saya buron pas itu, saya buron lagi habis tikam orang. Saya buron, terus akhirnya saya bilang, "Oke, Kaks, jadi saya bikin KTP dulu baru berangkat ke Jakarta." Tapi setelah itu di Bandara Manado, itu saya bernasar dalam hati sendiri gitu. Kalau misalnya saya sampai Jakarta, saya nggak akan ada di dunia ini lagi gitu. Iya. Jadi saya akan, kalau misalnya saya tembus Jakarta ya kan udah nggak bisa, maksudnya polisi nggak bisa ketemu saya kan di sini. Jadi kayak pokoknya saya injak Jakarta aja, saya akan menjadi manusia yang lebih baik gitu. Udah nggak nikam-nikam lagi ya? Iya, udah Pukul nggak ya tapi ya. Sekarang beda. Oh iya, beda. Sesuai. Nih, sesuai. sekarang orang senggol di motor aja langsung kayak gitu, maksudnya kayak respect itu banget sama orang. definisi ilmu padi. Ilmu padi. Kalau lu lihat ya, orang yang baru-baru latihan itu pasti beda tengilnya. Sumpah. Tapi maksudnya kan Bang Ardi pasti udah lebih senior, Bang Remo juga senior. Gue yang maksudnya gue latihan dari 2017, awal-awal boxing tuh sotoy kayak gue boxing segala macam. Makin lama kayak mau berantem di luar tuh kayak ngapain sih lah, damai-damai aja gitu. Iya, sebenarnya kayak gitu. Pasti lu Nah, menghindari. orang-orang baru tuh mikir kalau misalnya latihan itu bakal kayak gue mau bantai-bantai nih yang bully-bullyin gue dulu gitu kan. Enggak, padahal pas kita latihan justru kita jadi kayak humble. Ternyata kayak gini. Jadi kita lebih kayak mengerti orang gitu. Kalau kita makin jauh kita makin mengerti orang. Kenapa orang kayak gini? Karena sekarang saya melatih tuh banyak banget yang kayak orang datang dari dia katanya dia sering tarkam. Nah, itu kan gue pasti mengerti kan? Kayak lu ini harusnya kayak gini-gini. Maksudnya disetirnya ke hal positif gitu. Jadi kayak gue merasa kayak ini ada di masa laluku ini. Jadi kayak kita harus tarik ini orang jadi supaya jadi bagus. Dayomin lah ya. Maksudnya bukan cuma ngelatih doang tapi Influence lebih juga, bagus biar lagi. lebih baik gitu. Mempengaruhi lah. Bagus, Karena kalau misalkan lu lihat orang yang lu latih, especially ya, kalau misalkan lu udah di level pelatih gitu, lu tahu bahwa apapun yang mereka lakukan tuh kalau bisa lebih baik dari apa yang lu lakuin soalnya. Iya, betul. Pasti. Karena tujuan lu ngelatih tuh ya itu. Karena tolak ukur sukses pelatih ya seberapa jago yang lu latih, kalau bisa lebih jago dari lu. Iya betul. Iya kan? Apalagi, Bener kan, apalagi kan saya termasuk terlambat juga, Mon. Iya benar. Ikut MMA. Iya, udah baru umur 24. 24 itu baru latihan. Lama. Lu baru latihan 24 Iya, Bang? 27 baru ikut One Pride. Baru debut pro di situ. Iya. Di One Pride. One Pride. Lu pertama kali boxing umur berapa? 17 tuh berarti gue 16 tahun. Iya, masih normal. Gue juga 16 tahun pertama. Lu kan nanya gua. Lu Dari lahir. Lah, lu boxing. Dari lahir. Oh iya benar. Dari lahir. Lupa gua. Dari lahir. Lu belum Lu callin dokter dulu. Keselin waktu itu dokternya soalnya. Berarti otodidak dong. Otodidak. Makanya masih ada box coba, masih ada box. Jangan dong. Kelihatan ditunjukin. musuh, kelihatan Iya, musuh, iya, jangan nyaru aja kita. Iya. Boleh. Muridnya Yipman aja umur 16 tahun. Iya, bener. Iya. Bruce Hitman dulu. Lee Oh, umur iya. 16 tahun kan. Bruce Lee belajar sama lu lagi. Enggak. Gue nontonin dia itu musuh luar kota gua, luar negeri gua. Oke. Nah kalau lu kan lawan lu Malaysia kan. Ah, Kalau gua lawannya anaknya Hitman tuh. Oke. Lu jauh ya. Jauh lah. Gua udah lawan gua tuh mentok-mentok gini lah. Muhammad Ali. Kacau. Udah meninggal. Udah nggak ada. Lu lahir dia udah. Jangan dibawa-bawa. Dosa lu. Ya kan dulu, maksudnya bahasanya dulu pas gua baru lahir lawan gua itu gitu. Sekarang Berarti- kan nggak ada. Titik perubahan pas abang ke Jakarta tuh. Nah, jadi titik perubahannya kayak karena sudah bernasar dalam hati kan. Jadi kayak gue pengen jadi lebih baik lagi lah dari apapun yang saya bikin yang terdahulu, yang dulu-dulu. Sudah mengecewakan orang tua. Karena kan memang keluarga saya kan keluarga tentara kan. Oh iya. Iya, dan saya memang dididik keras. Kayak karena saya misalnya di sekolah berantem gitu, saya dilempar di keluarga di sana, di pulau sana. Terus saya pernah kayak diajarin renang, langsung lempar di tengah laut. Waduh. Untung nggak ada ikan tuh kak. Kalau ada ikan, sumpah. Tetap di laut ada ikan lah. Oh bro. iya, iya maksudnya ikan yang ganas nih. Ikan Kan hiu. kadang ada ikan yang lucu-lucu gitu. Kayak ada ketemu gitu. Putri Doyong dong. Kalau di laut nggak ada ikan bukan laut dong, kolam. Ngomong nih, tadi Bang Ardi ngobrol, gua ambil minum dulu kali Ya, ya? siap. Coba Bang Raymond tanya-tanya dulu aja. Bisa kali. Boleh. Gua kalau tanya. Tanya lah, Mon. Gua tanya dia, ini sih Lo di apa? podcast masa nggak banyak ngobrol? Kan kita nggak banyak ngobrol kalau di rumah. Gua lo ngapain minta Tapi lah. kaku dia, kayak kanebo kering. Coba dong, tanya dong. Nah, coba. Nggak, nih tua apa? Pertama kali pindah Jakarta tuh
apa dulu yang bela diri apa dulu yang dilatih? Jadi Itu nikam orang tadi gimana sih? Bukan anjing. Nikam. itu kan itu bukan bela diri sih. Bela diri Bela diri dong. Ya kan Bela diri. membela diri sendiri. Cuman caranya Oh, salah, enggak. bener Kan ya? gue bilang di Jakarta, bukan di Manado. Kan sebelum ke Jakarta ente nanya. Gue nanya pas di Jakarta. Oh, pas di Jakarta. Boleh sih. Gue nanya pas di Jakarta bela diri apa Replay, dulu replay, yang nanti dilatih. replay ya, nggak Iya, percaya ya. Lu lihat nih. Buset. Ya, jadi Ada. pas di Jakarta ya. Tapi saya mau mundur lagi ke belakang Iya, ya. boleh. Jadi sebelum ke Jakarta juga itu saya sudah punya basic Iya bela kan, diri. Namanya apa Bang Alfa, Iya. Bang apa? kungfu. Iya, udah pada latihan iya, kan di udah sana. pada latihan. Jadi tapi yang mentor saya itu Paul, Oke. mentoring saya sampai dia panggil ke Jakarta untuk jadi pet holder Muay Thai. Yang pertama kali ke Jakarta Bang Paul apa Bang Alfa? Paul. Paul dulu. Paul dulu. Soalnya gue tuh ada bikin, gue kemarin pas ke Bali Nah. gue bikin konten tuh Iya. sama Bang Alfa. Terus ya tanya-tanya lah. Iya. Ya pokoknya intinya kan dia cerita bahwa dulu di Manado nih nggak ada bela diri selain kalian kan. Iya. Ini keluarga Lumihi nih. Nah. Mereka nih salah satu Pelopor. pelopor di Manado, keluarga Maskot Lumihi lah ya, ini. maskot. Iya, maskotnya bela Oh, diri. berarti di sana Lumihi namanya gede juga ya? Ya Ya. gede. Mereka yang Gede. mereka yang Jadi yang membesarkan. pertama maksudnya bawa MMA itu ke Manado itu keluarga Lumihi. Oh iya, Bang. Ya. Bukan Gua tahu ini sombong, dari- tapi emang itu Iya kenyataan. benar. Fakta ya. Fakta. Gue tahu ini dari Bang Alfa Nah. pas gue bikin konten. Terus dia bilang, ya karena di Manado juga terbatas tempatnya gitu-gitu kan. Iya. Terus apa? Nggak semua orang inilah tahu. Iya. Nah, terus lu salah satu pencetusnya nih, Iya. keluarga lu lah ya. Iya. Nah, terus di sana belajar kungfu dulu. Iya, kungfu. Berapa lama? Dari 2009. 2009 nggak lama banget sih. Cuma yang paling lama memang Paul karena dia tuh belajar tuh dari SMA kayaknya. Dia belajar. Oke. Jadi dia lebih dulu lah latihan. Nah, baru kita mulai ikut-ikut tuh. Oke. Itu 2009 Abang umur berapa? 2009 masih Lagi lucu-lucunya tuh. Ya, betul karena Sorry Kak, lagi lucu-lucunya kan. karena di umur-umur begini kayak Omis nih sekarang. Bener. Lagi lucu-lucunya. Lucunya. Tapi itu, sorry nih, tadi gue dengar latihan kungfu beneran nih. Kungfu beneran. yang Memang mau guru lawan bes- di Cina. Memang guru besar kita itu dari Cina langsung. Oh iya, Nah, ngomongin. Nah, coba Bang. Boleh, Nggak Bang? usah. jangan lo. Tegang, nanti tegang. Kalau kungfu itu tradisional. Kalau sekarang itu yang modernnya itu wushu namanya. Oh, oke. Ya, wushu, Ya, betul, wushu. betul. Jadi kungfu itu tradisional. Jadi kalau di Indonesia itu bahasa katonnya. Lu tau wushu nggak? Bukan kusyu, usu. Nggak sholat dong. Kalau Sholat usu berdoa. beda, salah. Beda. Ngelawak Bang, aja. tapi kan itu langsung dari Cina. Ya, langsung dari Cina guru besar kita. Itu gimana ketemunya? Shinsei Song Aseng namanya. Kan dia yang ke Manado. Song Aseng. Dia ke Ya. Manado, kenapa tuh? Kok bisa nyampe Manado Nah, dia? itu. Jadi dia tersebar. Jadi dia pertama tuh dia jadi tabibnya Soekarno. Wah. Oh iya. Ya, benar. Guru besar kita itu tabibnya Soekarno. Wah anjir. Shinsei Song Aseng namanya. Oke, Ini sejarah ini sebenarnya. Iya, oke terus. Sejarah Seru bela nih. diri. Ini nggak ada yang tahu kan? Iya, Kungfu Nagamas itu kan kayak Bang Yani itu Kungfu Iya, Nagamas. iya. Indra Senduk, Kungfu Nih, ini Nagamas. pelajaran nih guys, pelajaran kungfu nih. Sejarah-sejarah ini. Sejarah. Nah, terus ya itu baru dia tersebar kayak dia ke Manado. Ya, apa Ya. perguruan-perguruan lah ya. Terus jadilah kita ini. Keluarga lu ini The Kung Fu. Iya. The Kung Fu. Keluarga Kenapa lu ngeliat lu? Nggak apa-apa, nggak seneng loh. Nggak apa-apa, nanya doang. Nggak fokus saya berdua, ini ada bintang tamu. Mana gua nanya-nanya, tanya apa? Tanya, makanya. Berantem aja Gitu. tuh berdua. Nih ada. Berarti tadi pas di Jakarta, camp pertama di mana, Bang? Jakarta Muay Thai. Ya, Camp pertama di Jakarta Muay Thai. ya camp pertama itu Jakarta Muay Thai. Head dah, pada sibuk banget sih lu pada. Enggak kan ngasih tahu, jangan taruh di meja. Gua berantem nih sama Ulin apa nih mereka nih? Jangan. Ah, buset dah. Senior Apa? gua nih, Kan mati. Kok mati ya? Emang gitu kadang di sini ada penunggunya, Bang. Kagak baterai habis. Sorry. Kita lagi tungguin emang. Nah ini Kita ada yang nungguin gila sini. Bentar. Yang nungguin nih. Nih, berarti kan di Jakarta pertama kali tadi Jakarta MMA. Ya, ke Jakarta MMA. Itu partner dengan Bali MMA kan waktu dulu. Tapi sekarang udah tutup sih. Cuma memang bosnya masih sama Bali MMA itu. Dari Oh punya Jakarta- Don juga itu? Doni? Bukan ya, beda? Nah, dia ini kan investor kan Oh, yang, iya, iya, yang si Steve, bos Steve. Oh, kan. iya, iya, Pengusaha iya, batu bara kan. Iya benar. Dari Jakarta MMA ke akhirnya pindah ke Jakarta MMA tunggu.
Kan itu masih jauh Oh perjalanan. iya, benar, Jangan benar. langsung pindah dulu. Oh, iya, Tahu juga. jangan loncat dulu. Bener juga. Gimana Sorry, di benar. sini? Lu buru-buru mau Eh, kemana nah, sih jadi- kalau boleh tahu? Masih. Jadi kan tadi Raymond tanya apa bela diri pertama. Bela diri pertama saya datang ke Jakarta itu BJJ. Tahu nggak dilatih siapa? Dilatih sama Andrew Leon. Oke. Sekarang pelatih Bali MMA. Balik toh. memang, iya iya. Nah, ya itu kita latihan 6 bulan. Oh iya dulu dia di Jakarta juga ya? Ya, Oh iya benar-benar. latihan 6 bulan itu sampai matang sampai Iya telinga nih. jadi begini tuh. Di coba di zoom. Kupingnya cauliflower nih namanya. Tapi sekarang banyak ya bang kayak gitu-gitu Lu dibikin. pegang, lu pegang. Bukan Apa? dibikin dong, oh itu Ah. karena gesekan. Keras banget. Nih, Nggak, ini, tapi- Kalau itu zoom tandanya kamera. apa tuh? Nih namanya cauliflower nih. Ini fighter-fighter Keras MMA ya? semua kayak gitu. Keras banget ya? Enggak, maksudnya disebabkan apa atau kenapa? Gesekan. Gesekan. Gesekan pukulan Ya. berarti. Bukan, karena Atau lu kan lu ini di grounding kan, lu kadang Di ground kan? macam. Di ground terus gesek-gesek begini. Oh iya. Tapi yang ini beda nih, kayak congean nih kayaknya. Oh salah. Ini kagak. enggak kayak congean gitu. Anjing. Oh enggak. Kelihatannya. Kelihatan tahe emang lah sampai luar-luar Beda anjing gua. kayak gua. Terus di apa? Jakarta MMA BJJ 6 bulan. Ya, 6 Habis bulan. Baru pindah ke Pitbull Academy. Itu di mana bang? Tempatnya Francino itu Tirta. di aduh gue lupa lagi pitbull Bali tuh? Di bagian Tangerang sana pokoknya. Oh. apa deket-deket Serpong. Nah, Oh, Serpong, Pitbull Academy. Tahun berapa tuh ya Pitbull Academy? Anjing lupa 2015. 2015-an. Lama banget, Bos. Masa Lama SMP banget gua. gua nih, orang lama banget gua. SMP gue itu. Pokoknya udah pindah-pindah camp, udah ke Garuda Muay Thai, ke Pitbull Academy, baru Jakarta MMA. Tuh, udah. Terus dari semua bela diri nih, Bang Ardi, bela diri apa yang menurut Bang Ardi paling di hati apa? Tuh Ardi tuh yes. Kayaknya striking sih, semua striking. Semua striking ya. Iya. Kecuali lawan emang- Muay Thai. Kalau Muay Thai keras. Beda. Beda. Kalau Muay Thai itu kita harus punya jiwa di situ. Ya sih hati harus besar emang. Iya, hatinya harus besar. Terus kayak kita berani jual beli tendangan, pukulan, elbow. Betul. Baku tanam dong. Di situ nggak bisa orang yang tipe Uni Soviet. Kayak Iya. kickboxing kan Uni Soviet itu menghindar itu nggak bisa. nggak bisa, harus yang tipe yang Harus terima Barbar aja. Yoi. Terima ya. itu beda lagi. Kalau Muay Thai itu kayaknya dia kalau di level striking tuh kickboxing, MMA striking, kick striking itu harus dipisahin sama Muay Thai. Beda kayaknya. Iya, Iya ya, kan? apa? Ya, lu petarung Muay Thai, lu Yes, tahu betul. sendiri lah. Apa kadang fisik lu bisa bagus. Ini di Muay Thai ya, gue bicara spesifik di Muay Thai nih. Fisik lu bisa bagus, apa? Ya stamina lu bisa bagus, teknik lu bisa bagus, tapi kalau lu nggak punya hati, nggak akan bisa. Man. Di Muay Thai tuh yang gua pelajarin tuh Betul. nomor satu dulu ya selama gue latihan. Karena gue juga kan awalnya latihan cuman mau fit doang kan, cuma mau kurus. Awalnya. Awalnya. Terus yang gue lihat tuh Dia gemuk banget dulu, Miss. Hmm. Lu belum tahu, lebih gemuk. parah. Oh ya lebih parah. Lebih gemuk Lo dari bukannya lu. kurus dulu ya bang? Gemuk Enggak lah, banget gue dia. sebelum Muay Thai tuh gemuk dulu. Gue gemuk, dibully gitu-gitu kan. Berat lu berapa? Makanya saya orang 8. lama jadi saya tahu dia. Iya, benar. Dia masih latihan dibully. di mana tuh? Hanuman. Hanuman. Hanuman di Hanuman Cibubur. Muay Thai. Hanuman Muay Thai. Gemuk dibully dulu. Dipukulin. Gue ditelanjang, enggak, Ah, gue enggak ditelanjangin? ditelanjangin. Gue sama abang-abangan di komplek dulu. Demi apa? Ditelanjangin, disuruh pakai kardus, suruh belanja di Alfamart. Ah, serius? Suruh latih mental, iya sumpah. Gila. Itu nggak latih mental sih, Iya, lebih ke jatuhnya emang lebih- ngeledekin aja. Iya. Iya sih. Jatuhnya Iya. gabut ya? Iya, dia nggak dibilang gitu. Nih biar lu ngelatih mental, jatuhnya ngelatih malu anjing itu. Ini lu latih mental maksudnya pas lu latihan di camp apa emang orang-orang Kagak, ini emang Ini pas abang-abang masih tongkrongan. kecil, Bambang, gimana sih latihan di Dibully camp? kan, bully? Dibully, kalau latihan di camp. Terus sekarang orangnya gimana? Ya respect ke gua sekarang. Ya itu sih apa di Muay Thai tuh Ya nggak hati lu. respect kena elbow lah. Iya, banyak duel anjing sekarang mah. Apa hatinya kalau lu banyak lah teman-teman gua dulu pas pelatnas gitu ya. Betul. Di Muay Thai tuh fisiknya bagus, apa sprintnya bagus, tendangannya kenceng, pukulannya kenceng, tapi hati nggak ada begitu tanding Tetap habis lewat. bos. Lewat. Lewat. Karena emang ya mungkin di semua bela diri kali ya. Tapi kalau di Muay Thai tuh lebih spesifik hatinya tuh Hati harus harus ini besar. banget, harus besar banget. Karena ada orang yang cuma bisa jab strike, tendang doang, dia bisa menang karena Iya, hatinya bener. gede. Ada yang cuma bisa pukulan ya. Betul. Bisa pukulan tang, di elbow pun dia nggak Batu, tumbang, mental kan? batu kan. Betul. Iya. Sama kayak kita berarti The Fighters ya. Yoi. Punya faith yang kuat. VT Gitu kuat. kan. Kasar. Tuh Ardi, Nah, gue mau nanya. Dulu nih kan kita sebagai orang lama nih ya. iya.
Nih, Iya, Bang. ini cerita, iya lu dengerinnya udah. Oh, siap. Cerita orang dulu lah. Cerita orang dulu nih. Zaman- Nih, zaman dulu lagi. Zaman dulu Zaman nih. abang dulu. Zaman dulu sebelum ada beginian. Sebelum ada ini Betul, terkenal ya kan. Sosmed. Sosmed dulu tuh nggak ada, Bro. Nah, dulu goreng-gorengnya gimana ada promosinya tuh? Kagak ada pakai goreng-gorengan, apa Gak yang ada mau pakai digoreng? goreng-gorengan. Apa Yang penting yang mau digoreng kalau kompor nggak ada? Ini Nah, Dulu, berarti dulu yang masih nonton- zamannya di WeChat dulu. Ya. Goreng-gorengnya Kagak. lewat WeChat. Kagak, anjing. Terus Kakao Talk. Nah, Nggak lu ada. post-postingan di situ tuh. Nggak ada. Nggak ada. Lah, berarti dulu yang menonton tuh emang bener yang antusias sama masyarakat. iya entusias Iya, aja. sama BBM. Sama iya. komunitas aja, komunitas. WeChat. Apalagi Muay Thai komunitas pasti. Berarti kalau menang di Terus BC. share-nya di mana? Di Facebook, bukan di IG. Iya. Kebanyakan di Facebook. Oh iya, Facebook ya. Facebook ya. itu Facebook. kepake banget Dulu dulu. kan IG belum ada gila. IG kan masih Iya sih. tenornya Iya, tahun Facebook berapa? lah. Facebook. Facebook. Dulu Ya, tuh Facebook. dulu tuh bener-bener kayak gua nih, dulu Muay Thai Solid. Iya, Muay Thai solid. Bikinnya antar camp. Profesional dulu dikit banget, terus yang main profesional tuh hitungan jari. Rudy Golden Boy ya, itu salah satu veteran profesional. Senior. Johan Wahyudi, Wah, Bang. iya Johan. tua. Nah, iya betul. Kan lawan abang kan ya? Iya. Oh iya, main Iya. di mana tuh? Muay Thai? Enggak kan? Itu kita Main main. Muay Thai ya? Bukan, kita main di baku hantam, Baku ingat hantam. tidak? Yang kau teriak-teriak. Iya, baku hantam. Ini dia, Iya, ini bener. dia. Yang habis itu mau ribut. Iya. Adrian sama siapa? Karena gue dikalahin kan. Iya, Adrian sama siapa? Yang Tapi kalau Nah, misalnya ribut di luarannya. di dalam, di Di dalam. kalau Bang Karena Johan, harusnya dia menang menurut kita. kalau Bang Iya. Johan sama Bang Ardi bisa rematch seru kali ya. Ya, Tapi udah, Bang udah Johan umur. sekarang lagi Bang Johan udah umur. Benar. Kemarin gua ketemu di JBO. lagi cedera juga kan soalnya kakinya. Oh, iya? Iya, karena habis kecelakaan waktu itu. Nah, dulu nih kita nggak ada ya tanggapan ini. Intinya sih tanggapan Tuardi Iya. buat combat sport sekarang tuh gimana sih dibandingkan kayak dulu? Apa lebih better dulu atau sekarang gitu? Karena ya kalau dulu kita lihat lah, nggak ada nama istilahnya lu nggak latihan terus lu tanding, nggak ada Nah. kan? Ya lu mau tanding, ya lu latihan Iya. dan lu harus kasih yang terbaik gitu kan? Zaman dulu. Nah sekarang kalau lu lihat nih, ya lu tau lah. Iya. Lu bisa lihat lah fighter-fighter yang betul-betul akhirnya ya ini Tertutup. menurut gua ya. Ya, yang betul-betul tertutup jadinya kan. Iya, apa akhirnya yang diperlihatkan malah kalau menurut gua ya gitu. Gitu. Kayak gitu tuh. Shit show jadinya gitu kan. Ya, Menurut lu jadi gimana? kalau menurut saya sebenarnya bagus sih karena kita harus mengikuti perkembangan kan, Iya. tren kayak gitu-gitu. Tapi Game apa? pesan buat para influencer sih kalau misalnya kita mau bertanding kita harus latihan. Kita harus latihan karena apa? Ya di atas ring kita pasti bunuh-bunuhan. Iya betul. Maksudnya kata kasarnya ya, Dengar tuh, dengar. kata kasarnya pelatih nggak mungkin bilang begini, pukul jab pelan atau elbow pelan, nggak mungkin. Pelatih pasti bilang, Power. kau harus bunuh dia di atas ring. Iya. Itu rahasia umum kan, pasti Be pasti killed kayak gitu. or apa? Kill or be killed. Nah itu jeleknya kalau influencernya nggak latihan benar. Ya akhirnya ngasih Dan show-nya akhirnya jelek. ya kasih show-nya jelek, terus akhirnya netizen mikir, dia kayak gini, dia kayak gini, latihan kayak gini. Atau kalau misalnya dia menang, netizen pasti mikir kayak gini. Wah, dia menang nih. Gue mau ikut juga, biar cuma sehari 2 hari latihan, terus langsung gue bikin orang. Nanti kayak influence-nya jadi kayak gitu kan. Ya betul. Nah, yang jeleknya kayak gitu. Tapi dengan perkembangan ini, influencer itu harusnya kasih contoh yang baik sebenarnya. Iya, Kalau menurut saya bagusnya kayak gitu. Nggak boleh yang kayak dia latihan jelek nih. Kayak Yunus kan sekarang udah better dia. Iya dia Udah better. oke. Tapi kalau dia nggak lebih bagus, pasti dia akan tenggelam dengan sendirinya. Oh iya betul. Karena orang netizen sekarang itu makin pintar. Betul. Oke, kalau lu cuma kayak gitu-gitu, ya kita nggak akan fans lu lah kayak gitu. Iya, Atau kita nggak akan bakar-bakar lagi lah. Lu kayak gitu, pasti diinjak-injak mulu kan. Iya. Nah, akhirnya dia harus berkembang sendiri. Nah, itu bagusnya sih. Bagusnya itu. Tapi memang bagusnya influencer ya itu. Ngebantu lah. Kita ya. walaupun tenggelam yang kayak saya nih, fighter beneran tenggelam, tapi mereka bantu kita untuk naik Iya, juga betul. sebenarnya. Ya itu sih Itu bagusnya itu kayak zaman gitu. sekarang ya. Ya, zaman sekarang kayak gitu. Akhirnya orang tahu apa itu tinju, apa itu kick striking. Sekarang Yes, ada kick betul. striking, apa itu Baru. Muay Ya, Thai. betul. Iya kan? Apa itu MMA? Ya karena itu ada seleb-seleb yang bertanding Ya, di situ. betul. Nah, itu yang mereka bikin membantu kita. Cuma yang jeleknya itu kalau nggak latihan aja, Mon. Iya sih. Bahaya juga nggak sih Iya. Bang, buat mereka juga kan? Bahaya Kalau misalnya juga. kurang persiapan. Soalnya Iya. kita di atas ring nggak ada yang tahu lucky blow gitu kan. Terus mungkin mereka belum terbiasa kena rahang segala macam, nggak ada yang tahu kan cedera kayak gitu. Karena Ya. kan itu sebenarnya kesempatan buat mereka juga untuk mengedukasi masyarakat juga kan.
Apalagi kan mereka kan public figure kan. Kalau mereka mukul aja mutar begini terus tiba-tiba kena kepala belakang, terus akhirnya kita nggak tahu, mereka nggak tahu, kok kena Jangka kepala panjang belakang, jadinya. curang lu gini. Padahal dia yang mutar sendiri kan. benar. Kadang tuh kayak harus edukasi kayak gitu-gitu sih. Ya Untungnya- biar lebih inilah Iya. netizen juga maksudnya masyarakat juga tahu gitu bahwa oh ini bela diri kayak gini gitu. Iya, bela diri tuh Karena- nggak sepele itu yang Iya. kayak artis cuma latihan sehari, Betul, 2 hari atau 2 seminggu. minggu untuk Benar, tanding. Setuju. Ya lihat aja contoh sekarang kan kayak influencer yang kayak Paris Fernandes. Nggak mungkin dia cuma 3 bulan latihan kickboxing terus bisa mengalahkan Rudy Golden Boy yang udah lahir di situ. Betul. Ya kan? Yang udah tua di situ, udah matang di situ, nggak bisa. Nah itu contoh sebenarnya. Itu contoh yang harus kita belajar Betul. kayak gitu-gitu. Tapi Ya, respect itu sih. Kemarin respect pas lah. kita nonton apa namanya? Paris. Bang Paris, dia lumayan juga ya. Bang? Ya itu yang Itu bagusnya mentalnya oke tuh. ya, Ya, mentalnya oke tuh. bagus. Walaupun kesakitan ya kemarin. Ya. Dia bilang Pasti dia lah kesakitan kan. gila Dia lu. kesakitan tuh katanya. Dan respect kayak gue sama acara-acara showbiz gitu. Sekarang nih, pas di awal-awal kita ngeliat mungkin mereka terlalu fokus sama influencer-influenceran. Bang. Ya, betul. Alhamdulillahnya sekarang gue ngeliat mereka udah peduli sama yang maksudnya kasarnya yang real fighter gitu loh. Ya. Bukan cuman influencer aja, tapi mereka juga peduli sama yang bener atlet yang memang udah senior dari lama gitu loh. Nggak dilupain lah ibaratnya. Iya. Iya. Gitu. Terus sekarang udah kayak dipasang-pasangin yang kayak misalnya dia influencer terus sama fighter beneran. Terkadang kayak gitu kan. Nah, itu bagus sih sebenarnya buat mengukur kalau ternyata yang influencer ini latihannya beneran Iya. gitu. Nggak cuma yang kayak cuma mau show-show Main-main doang. aja gitu ya. Kayak lu main-main doang. Kayak contoh Randy Pangalila itu sebenarnya dia udah level atlet sebenarnya. Dia latihan berarti kan latihannya serius. Randi kan bilang tuh apa? Renpang bilang pas dia melawan KJ semua jobnya ditinggalin sama dia. Oh iya. Iya gila. Semua job, semua syuting, semuanya ditinggalin sama dia, cuma latihan. Bener fokus persiapan berarti ya. Gini sama kayak gue nih, bener-bener persiapan tok. Jadi akhirnya orang Kalau udah enggak nggak akan meremehkan yang kayak orang-orang kayak gitu. Oh, influencer pun bisa serius gitu. Dan akhirnya netizen teredukasi. Oh, harus latihan serius baru bisa naik gitu. Tua, apa sih yang bikin Tuardi tuh begitu nyampe Jakarta dulu sampai detik ini tuh terus mau berkecimpung dan bahasanya mau inilah terus-terusan di bela diri tuh apa sih yang bikin Tuardi terus-terusan di sini gitu ibaratnya? Ya intinya nggak mau nakal kayak dulu lagi karena kalau dulu kan bikin susah orang tua ya. Namanya orang tua apalagi perempuan, ibu itu kalau kita dalam penjara pasti dia akan datang ngelihat kita tiap hari. Pasti. Jemput gitu. Nah, Jenguk. Jemput. Bawa Masuk. Ya iyalah. Jemput. Emang nggak Pulang pernah lagi dijemput? dong. Pasti ini emang cuma dijenguk dong, dijemput kan? dijenguk lah. Oh, dijenguk Kalau dong. jemput kan dia dibawa keluar. Pulang lagi. gitu. Buat lain kalau gitu mah. Testo, Iya, testo. aman dong. Jadi kayak gitu, jadi kayak misalnya saya mikir kalau misalnya saya tuanya begini terus sampai misalnya sampai 40 tahun, 45 tahun masih nakal terus kan tetap orang tua walaupun bagaimanapun anaknya senakal-nakal apapun dia tetap akan datang untuk Betul. lihat. Betul. Ya bakal worry lah pasti. Kayak mikir sampai kapan saya begini kan? Sebenarnya saya di dunia bela diri ini orang tua perempuan saya tuh nggak restui. Tapi karena saya kasih edukasi kayak kita tanding yang kayak gini-gini terus kita belajar untuk Ada positifnya Iya, lah ya gitu. belajar untuk menghindar pukulan nggak langsung kena pukulan kepala enggak. Kita belajar berapa bulan, berapa tahun untuk bisa ada di level ini. Kita kasih edukasi ke orang tua. Sebenarnya orang tua itu nggak dukung ya karena dia tahu lu anak di rumah lu nggak bisa berantem, nggak bisa ini, terus tiba-tiba lu berantem di TV kan, masuk di One Pride, masuk di TV kan itu pasti kan orang tua nggak setuju kan. Tapi karena kita kasih edukasi, Jadi paham ya Bang, jadi ngerti. yang paling penting kita kasih uang tiap bulan, iya kan? Setoran. Itu pasti orang tua, oh iya oke lah kalau kayak gini ini pilihan. Dan lu makin bagus di hidupnya ya udah nggak apa-apa. Jadi orang tua kan akhirnya restui. Dari tadi kita kan ngebahas tentang perkembangan tinju, maksudnya di luar tinju lah, Muay Thai, MMA segala macam Bang. Nah, Kalau misalnya menurut Abang, setelah kita ngebahas kelebihan-kelebihannya sekarang nih, yang masih kurang apa? Dari pas zaman Abang sampai sekarang, shiftingnya. Apakah payment, apakah negara kurang ngedukung, apa gimana?
Enggak sih, justru sekarang tuh lebih berkembang. Yang masih kurang sekarang kalau saya lihat yang di bela diri sekarang itu yang di Indonesia masih Muay Thai sih. Masih Muay Thai karena Muay Thai amatir sama pro itu masih belum sinkron. Kalau perbedaannya kayak di Malaysia itu Muay Thai amatir itu bisa main pro, terus pronya bisa main amatir. Kalau di Indonesia nggak bisa. Tapi Makanya- sekarang udah bisa tuh. Udah bisa. Baru. Oh iya. Jadi katanya ini saya dengar-dengar Iya, ya, iya. katanya harus Gua ada gitu surat kan. dulu. Ada Surat dari ya, jadi kayak dia rekomendasi lah ya. rekomendasi persetujuan dari pihak baru bisa main profesional. Badan Muay Thai di Indo tuh apa sih? MPI sama MPI PBMI. sama PBMI. Itu Muay Thai Profesional Indonesia sama Amatir. pengurus besar Muay Thai Indonesia. Nah, Amatir. sebenarnya PBMI itu amatir. ya sebenarnya itu sih itu kurang tinggal belakang-belakangan ini udah ada surat rekomendasi. Yang dulu-dulu Dulu nggak mah bisa. gua buset, gua berapa Baru kali bangun dicoret anjing. baru Gua bangun Muay Thai amatir udah nggak bisa. Makanya kenapa kita masih kalah level sama Malaysia. Ya. Karena Malaysia aja wih yang jago-jagonya main international fight profesional. Kurang Lima lawan ronde. gua pas SEA Games yang apa? Gua kalah di penyisihan nih. Yang otot gua Zaman-zaman Ali Yaakub itu Ali saya, Yaakub, saya, iya. saya tahu tuh putar-putar Malaysia pecah. Wah, zaman lu bayangin, gua tanding tuh baru 28. 2017 ya lu tanding. Iya, 2017 ya. Gua Habis main juara PON kan, lo juara Iya, PON. habis gua PON, medali Habis emas, itu gua ya, berangkat. pelatnas kan. Benar. Apa? Itu gua dia ingat loh. Ingat itu, Iya. dia kan juara PON dulu di Jawa Barat. Emang lu pon dong? Medali emas PON gua. Berarti lu sama ini kenal sama Oh dia? ini iya. Aduh. Iya. Enggak, itu Gimana yang, nih? yang baru turun setahun kan? Iya. Enggak, itu ke Jurda, beda lagi. Lu Jurda. Itu bonus Yang ke pon, Jurda. oh berarti yang pon Yang baru PON tahu. bonus gua 1 juta. Oh yang disuruh balikin Yang disuruh almarhum. balikin. Iya, sama kata almarhum bokap gua, udah balikin kasih pengurus, papa kasih kamu 2 juta. Gua balikin ke pengurus anjing, buat pelatih gua makan-makan, akhirnya makan rame-rame. Pokoknya yang gua rasa ya, maksudnya yang gua pelajari teman-teman juga dari dulu itu yang paling susah pelatnas. Asli. Ini anak Muay Thai. Baru kan Oakland teman saya. Saya punya Iya, teman iya. Oakland tuh Oh, iya, kita sama-sama Oakland, ada. Oakland. Jadi ada nih salah satu apa? Jago Muay Thai lah Iya, dari Manado. Manado. Masuk pelatnas nih. Sebulan bro, gua masuk dia cabut. Oh iya. Kenapa? Iya. Ya Nggak dia, kuat anjing. ya dia cerita Wah, juga. berat lah. Jadi Pokoknya level olahraga di Indonesia yang paling susah tuh pelatnas. pelatnas. Kalau kita mau pelatda tuh masih ada toleransi Ya, lu Kalau masih bisa atur-atur tuh. Nah. Lu latihannya di mana gitu. Kalau pelatnas nggak bisa, bro. pelatnas Apa? Platnas? Platnas. Boxing. Jangan ditanya. Boxing. Kok boxing kungfu? Kungfu. Kungfu iya. Gimana? Gerakannya? Kungfu kan kakak masih di Manado kan. Saya ikutin nih Karate Kid waktu itu. Dia kok malah ketawa beneran gila. gurunya Jackie Chan dong. Iya, gurunya Jackie Chan dulu. Beneran. Jadi beda case-nya kalau Karate Kid kan waktu itu masalah digebukin kan. Lu karate baby. Bukan, maling sendal malam ini pas Jumatan. Dikejar orang, gue digebukin juga. Habis itu gue kungfu tuh. Oke. Case-nya Sejarah gitu. situ ya. Oke, sip. Shiftingnya karena maling sendal. Karena manusia. Ya. Oke, itu noted tuh. Bagus. Yang penting lu fight for your faith. Bener, Iya ya. dong, jelas. Harus. Jelas. Terus Tuan, Nah, menurut Tuan ya, dari ya berapa tahun berarti udah ya bela diri 2000. pokoknya kalau Muay Thai itu yang top tuh enggak, maksudnya saya. Iya. Oh, iya. Tuardi. Kalau saya tuh ini yang serius tuh tahun 2017 itu udah mulai serius. 2017 sampai sekarang lah ya. Ya, sampai sekarang. Berarti Tapi 9 tahun. Tapi tahu nggak? Gua jadi atlet sama ngajar duluan daripada atlet. Ada yang gitu. Ngajar duluan. Ada yang ngajar dulu. Jadi ya kita kan namanya laki-laki ya suka berantem. Kita ngajar nih lihat orang bertanding pasti kan kita kok gua ngajar Tahu. dia di level bertanding. Gatal. Iya, gatal kan pasti kan. Gatel. Akhirnya ya Oh, udah berarti niat ke Jakarta tuh nggak mau tanding sebenarnya, Nggak. bukan mau jadi atlet. bukan mau jadi atlet, justru mau cari uang, jadi pet holder. Oke. Di Muay Thai kan. Nah, Iya. justru mau cari uang. Ternyata ya jodohnya jadi petarung. Jadi atlet ya. Ya, jadi atlet. Gatel FOMO. Ya juga FOMO sebenarnya. lah, anjing itu mah bukan FOMO gila. Sebenarnya Itu mah nyaru way aja itu of ya life. kayak. Sebenarnya dulu pas jadi pelatih emang nyaru aja ngeliatin kan, oh lawannya ternyata masih begini nih pas dilatih gitu kan. Kisi-kisi. Iya. Jadi kan ketika udah jago, gue jadi petarung kan, lawannya dia. Gue tahu lah gerakan lo gitu kan. Lu, tapi nih ya, ini fun fact yang kalian semua harus tahu nih, apalagi penonton nih. Di Indonesia itu kebanyakan atletnya ya bisa dibilang dari member aja. Lah gua aja dari member gimana? Ya, Iya kan? kebanyakan ya. Bukan yang dari kecil lu latihan terus habis itu emang lu mau jadi atlet gitu. Nggak kayak di luar negeri, Bro. Nggak kayak di Thailand, nggak kayak di Malaysia, nggak kayak di
US, Iya. nggak kayak di Eropa. Yang benar-benar mau jadi atlet dari awal. Awalnya mau sehat, habis itu lu lihat tanding. Lah, Lanjut bagus ya, lah, gue lanjut. dikerjain, tai. Bener lanjut. Gue awalnya dikerjain. Tiba-tiba suruh tanding, gue menang terus ketagihan gitu kan. Nah, di Indonesia tuh Cuma kebanyakan gitu. kebanyakan kayak gitu, apalagi Jakarta zaman gitu ya. Iya, bener. Apalagi Jakarta. Apa? Inilah Jakarta, Lingkup, Jawa iya, Barat, Jakarta, Bogor, pokoknya gitu-gitu lah ya. Itu semua member, bro. Lah, gue dari member dulu. Tapi seru ya sekarang maksudnya pertandingan yang bikin event tinju nggak cuma itu aja. Iya, jadi banyak banget. Setiap tahun tuh bisa berapa kali, setiap Iya. bulan masih Iya, sering sekarang gitu udah loh. banyak Wah, banget dulu, ya. Iya. dulu, bro. Nih, gue kalau nggak bikin Muay Thai Solid 2 bulan sekali nih, kagak ada pertandingan, men. Sama sekali. Sama sekali. Lah, Sekali. MPI bikin 6 bulan sekali. Iya. PBMI setahun sekali. Kadang 2 kali. Terus MPI lagi mati suri. Nah, MPI Itu ya masih bikin inilah Jakto fight lah gitu-gitu. Ya, Jakto Ah, fight. itu jarang, bro. Kayaknya itu salah satu faktor ini deh. Kenapa atlet Indo maksudnya Ya terbatas, jam terbang. basic skillnya ya jam terbangnya terbatas. Kalau di luar kan kayak Lomachenko bang, yang rekornya bisa 300. Lah iya, amatir 400. mereka buset lu pikir berapa banyak? Karena ini yang saya bilang tadi, jadi Muay Thai amatir itu belum bisa main pro. Itu yang bikin kita susah sebenarnya berkembang. Lah, ini gua lawan Nidal, sorry gua potong tua. Iya. Ini gua lawan Nidal 80% bro, dia ke sini. Bisa menang dari gua. Iya. Iyalah. Lah pengalaman dia sama gua, ini gua bicara fakta aja, bro. Iya, Pengalaman gua sama Nidal, the experience dia di atas. bukan Nidal, maksudnya bukan Nidal doang ya, tapi Semua fighter seluruh Indonesia. atlet Malaysia. Malaysia. Ya lu lihat tuh Putra Abdullah datang sini. Dan itu gue udah lihat langsung mereka tanding tuh, itu udah kayak Thailand banget gayanya. Mereka gosok minyak aja itu udah, minyaknya itu setiap mau tanding tuh basah semua badannya. Pakai minyak. Minyak Thailand tuh yang panas Minyak Liniman, banget ya? Liniman. Iya, yang kuning. Iya iya. Bukan minyak hijau, beda. Kalau Minyak kita kan hijau mah buat makan, beda. Kalau kita kan beda kan. Beda. Apa Pas tuh? pas masuk udah kering. Udah minyaknya. kering. Mereka enggak basah gitu. Yang basah. Luar basah. Kayak Thailand kan gitu basah. Emang panas banget bang minyak bang. Nah, ini unik ya. Lu kalau tanding nggak panas tuh baru minyak. Oh iya. Asli. Kita itu. Karena ototnya udah memang Aku bilang Panas kali ya. duluan. dia kan Iya. buat panasin otot kan. Jadi pas otot udah panas, dia udah nggak rasa panas lagi. Oke, so ngomongin tentang Bang Ardi, kan ada nickname The Ya. Gladiator. Ya. Nah ini cerita dari nickname-nya gimana bang? Jadi ceritanya itu gladiator itu dikasih nama sama Master Suli Silawanto. Oke, Ya, jadi itu bukan nama Sama sendiri. Juli. nggak tahu kan nih makanya denger cerita nih. Orang-orang Ya. baru nih. Jadi Izin. No izinnya ke sana. Master Suli itu Salah satu fighter salah satu petarung legend. MMA. Terus pelatih saya juga. Jadi paling berjasa lah di hidup gua. Apalagi di MMA ya. Itu pelatih saya. Sama Adrian Mateis. Ada mati. Nah, Adrian Bang Mateis. Adrian. Lu nggak tahu juga sih gue liat meja lu anjing. Enggak, maksudnya Tahu. ini ya murid-muridnya Oh, Master Adrian Master Mateis. Suli Oke. ini, Adrian Mateis, Ahmad Sofian, Destroyer. Nah, kita tuh dikasih nama sama dia. Jadi saya sama Adrian itu dikasih nama sama Master Suli. Berarti beliau. Papua Bad Boy itu dari Master. Iya dari mana? Ya, Kepake sampai sekarang Papua ya. Bad Boy itu dikasih nama sama beliau. Kalau di Destroyer, Destroyer itu Bang Sofian? ya dia nama dia sendiri karena dia gabung nanti belakangan ini kan. Oh, oke. Nah, tapi kalau saya nama The Gladiator itu diciptakan sama Master Suli. Kenapa ada Gladiator bang? Jadi saya tuh kalau bertanding ini kata Master ya, Ah. bukan saya. Iya. Takutnya saya klaim lagi. Kata master ya. Nah, Master Juli. Ini Kata- Master Juli yang bilang ya. Ya, Master kata Suli. Master Suli yang bilang kalau Nanti Ar- kapan-kapan Master. kita undang. kalau Kita Ardi undang Master kalau Juli Ardi sini. kalau Master. Ardi kalau Ardi ini harus dikasih nama The Gladiator karena kenapa Gladiator itu? Karena orangnya setiap tanding itu nggak pernah mundur. Hantem terus. Dia hantam terus dia nggak pernah cancel fight. Jadi dia harus Gas terus ya. maju terus. Jadi misalnya mau lawan siapapun, Iya dia lagi. dia fight terus. Betul. Akhirnya Itu jadi iya. The Gladiator. Gua kan dulu kalau tanding itu tahun 2016 ya. Orang pada tolak-tolak kalau bilang Ardi Lumihi. Oh, kenapa bang? Ya nggak tahu. Pada Ini gua nggak mau takut klaim ya. ya. Gua nggak mau klaim. Pokoknya nggak tahu. Oh, nyata, faktanya emang kayak gitu Iya, kan? Faktanya emang 2016. gitu. Ini main kayak striking ya. Ya. Striking mau Mau kickboxing, boxing mau kah, Muay mau Thai. Muay Thai kah. Zaman itu orang pada tolak-tolak. Kenapa? Nah, makanya dikasih nama The Gladiator. Gladiator sama Master Suli. Itu Oke. Master Suli yang kasih nama. Kenapa? Kalau akhirnya- zaman sekarang kan orang kasih nama sendiri. Iya suka ngasih nickname dia kan. Iya, jadi kalau orang, jadi saya bangga kalau misalnya ada pelatih yang kasih nama, itu kita pegang aja, udah nggak perlu. Pride. Maksudnya kayak kalau nama sendiri tuh kayak nggak ada pride, tapi kalau orang kasih nama itu Orang enak. kasih nama Bagus. baru ini. Apalagi kan Keren, keren. levelnya kan master kan, Betul. Iya lah. Master ya. iya kan? Apalagi Master Juli yang ngasih.
Kenapa tiba-tiba masuk boxing bang? Kayak kemarin di Iswes. Tiba-tiba. Jadi mungkin mau pengen coba hal baru lah. Oke. Karena kan kita nggak bisa menyamakan kalau kita misalnya tanding di boxing amatir, terus kita habis itu tanding di profesional, atau kita tanding di MMA, tapi kita nggak coba tinju profesional, itu sangat berbeda soalnya. Mana lawan Bang Lembong? Iya, Rian. Gimana rasanya bang? Kan pasti maksudnya kan beda. Biasanya MMA, striking segala macam kan. Ternyata pukulan pro itu beda ya. Beda bos. Beda bos. Gue rasa pukulan dia aja kayak Kaget. cuma satu pukulan dok. Cuma tek, kayak nancep gitu. Nancep beda pokoknya. Gue kan biasa tampung pukulan kayak Ali, Iya. pukulan Itu Asip. betul. Asip kan kalian tahu lah kalau dia mukul. Iyalah. Tas. Gila. Tapi enggak, kalau petinju pro tuh nggak tahu perbedaannya. Padahal Hasib sama Bang Lembong tuh gedean Hasib loh. Iya, Badannya. maksudnya kayak Jauh. beda lah. Mungkin karena fight ya. Dia serius kali dia mukul. Jam terbang juga nggak sih? Jam terbang beda kan? Iya. Pukulan kesukaan abang apa? Kalau di boxing? Ini sih long hook Pukulan sih. kesukaan. Long hook ya. Pukulan kesukaan di boxing. Gimana sih maksudnya dia? Pukulan kesukaan di boxing kan ada yang straight, ada yang uppercut. Sebenarnya pukulan kesukaan Long itu hook. yang penting yang bikin menang aja udah. Itu benar. Yang penting kena. Bukan Itu benar. bukan gua, yang penting kena. Apapun itu aja. Karena walaupun kesukaan kadang nggak kena kan, Iya, percaya iya. sama dia. Nyasar kadang. Bener. Iya kan? Ya karena harus di set kan. Kadang strike kita bagus nih Iya. tapi nggak kena. Ah, Ternyata gua hook nih. ternyata bisa nih kayak gini. Ternyata ini bukan kesukaan juga, bukan favorit ini. Berat tapi menurut abang ngaruh bang? Berat pengaruh. Banget. Apalagi ditinju, itu pengaruh banget. Tapi kan tadi abang bilang si Hasib masih bisa abang tampung. Iya. Walaupun beratnya di atas abang. Tapi Bang Lembong berasa banget. Iya berasa pukulannya. banget. Kayak mungkin beda kali, Kan mungkin beda fighter profesional mah enggak lu guys. Ya kan nanya ini. Kalau kita tahu kita nggak nanya kan. Gitu. Benar. Dek, nggak tahu kenapa, bukan saya meremehkan Hasib, mungkin Hasib karena dia teman kali dia masih Ya, pelan-pelan terus sama sparring. kita. Bisa Oh juga. iya sih. Gimana Mungkin menurut kayak Anda? gitu. Oke. Lu mau nyoba lawan Hasib nggak? Apa? Mau nyoba lawan Hasib nggak? Hasib. Ada dia orang Gak usah ternate. nih suruh latihan dulu aja mandi. Enggak. Ada dia orang ternate. Berantem. Lo jangan samain gue sama petinju baru gini. Gue kan Ya biasa kan tadi. kungfu. Iya, Karate sama Kid. Ip Man gitu boleh lah. Kalau mainin, aduh, Tapi jawab dulu mau apa enggak? Hah? Mau apa enggak? ya nggak sebanding lah lawannya. Woi. Apa, gimana sih? Ya udah nggak usah. Udah main basket. Basket orang gue petinju dulu Tapi gimana gue sih? penasaran dah. Kan di KPJ kita juga maksudnya sparring dibantu sama abang-abang pro ya. Kan lawan Bang Ardi belum. Izin Bang, boleh nggak ngerasain body shot dari abang? Boleh. Mana glove? Ada glove ya. Boleh, tapi serius ini. Jangan tendang lah. Ya, kiri ada Bang. Apa kiri? Kiri keras juga sih. Oh, ini ada yang kanan nih. Nah. Berarti dia suka Body kanan. kick. Yo. Dia suka Tapi kalau kanan. kalau gua Udah pengen kiri aja deh, kamu balas aja. juga. Kanan aja. Kiri lagi nggak Cepat happy. dulu jangan cepat. Semua kiri ini cuy. Emang iya? Ya. 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 Ya udah nggak usah pakai glove aja sih. Weh, Takut. jangan dong. Ya lu takut. Ya, Ini- lu coba abis itu lu ya. Petinju-petinju Ya udah tapi baru abis sih itu lu kayak ya. gini. Abis itu lu ya. Gua mau. Udah kalau misalkan buruan. Sebaliknya. Jam berapa ini buruan? Tapi bertahap ya, Bang. Mau jatuh. Jangan langsung 100%. Oh, 20%. 20%, 40, 60, 60. gitu. Ya. Oke. Bisa dulu. Pengen tahu. Jangan mental lu juga abis ini tapi ya. Berani gak lu? Gua nih, lu pengen ngerasain gua. Enggak, Gimana? lu berani gak? Jangan Body shot. dong, coach. Jangan ya, coach. Ah. Gua habis makan tadi. Jangan. Gua habis makan. Lu kan orang kungfu udah nggak usah kita nonton. Iya. Kungfu tuh seni bela diri, bro. Begini. Aduh, ini lapangan os lagi. Mati. Demi kalian semua, saya korbankan diri saya. Enggak di sini. bohong, enggak Enggak guys, ini isi buat dia. Dia kan sering latihan tinju. Astagfirullahaladzim, udah lama banget. Dia mau show off, dia mau flexing. Enggak ada sakit. Oke, ini 20% dulu ya, Bang. Oke, siap. 20 ya. Ah, ngeri banget gua. 20% dulu. Ya, boleh. Lu bayar Ludo. Oke, 20. Oke. Itu 20 tuh. Lu takut banget gue dah. Ini lah. Janganlah, duduk yang ada. 40. Latihan lah, masa yang lagi latihan komunikasi. Oke. 40. Main aja lu. Sabar. Itu berapa barusan? 40. 40. 40. Kembalian enggak? Bukan receh. 60. Oke. Wah, sakit. Itu 60. Wah, sakit. 60. 60, 80. Ah, oke. 100. Bentar, Bang. Ada aja habis buka puasa. Isi nih. Ini dia sering latihan tinju soalnya. Ah, sorry. Pak Om, izin Pak Om. Latihan lagi Pak Om. Cukup diangkat. Selesai. Sabar, Bang. Ini 100 nih. Merah sih muka lu. Weh, sakit, Cok. Lu coba ada di sini. Ya elah. Sekali ya, deal.
Sekali doang, sekali. Pengecut. Buruan. Tapi Udah, gua sudah, nggak usah. Biarin dia. Bang, terus bang. Sabar bang. takut pukulan nggak bakal mati, cuy. Iya, tapi sakit, Miss. Ya udah, nikmatin. Ya, 100. お前はもう死んでいる。何 Bunyi lu. Maaf, sorry. Aduh. Sorry do. Aduh. Muka Gak merah sih ya. gila. Sumpah, kalau ketemu di jalan ketemu orang misalnya badannya lebih kecil dari lu, jangan angkat sepele dah. Sumpah, ketemu profesional. Who knows ya? Sakit banget anjing, nggak bisa napas. Itu Bang. lah pentingnya lu Jadi badan humble. bisa menipu ya. Iya bang, jujur bang, ini sakit bang. Lu hati cok. So ide. Ada aja. Untung saya perhatian sama tua. Aduh, untung masih beruntung loh. Beruntung banget. Iya, untung bukan lu yang mukul. Bukan gua. Lu kalau yang mukul nih, Wah, keluar tai lu. Iya. tinggal pilih aja. Iya gitu. Kiri rumah sakit, kanan lu tahu kan di mana. Weh, Kan? kacor. Jadi tua, menurut tua hal paling penting ya buat seorang, let's say mereka yang mau mulai bela diri lah atau mereka mau coba jadi atlet, itu apa sih? Mungkin bisa disampaikan ke mereka. Yang paling penting sih mental sih. Karena Oke. walaupun kita ada duit mau Diam latihan, apa? ya kan? Walaupun kita ada duit, orang tua duit, kita orang tua kaya, kaya. ya kan? Walaupun teknik kita bagus, walaupun latihan kita bagus, pakai sepatu bagus, pakai baju bagus, tapi kalau kita nggak ada mental, nggak akan ada jadi apa-apa sih. Wah itu guys. Mental. Metal, itu metal. Salah. Dari metal. Pleset dulu. Salah. Dari tadi. Salah. Mental ya. Ya mental, Oh. karena ya itu kan dipakai buat tanding kan mental kan. Teknik nomor 2 kan kalau mau tanding kan. Betul. Yang pertama apa? Mental, Mental. hati besar. Saya bagus-bagusnya teknik kalau nggak ada mental rusak sih bang. Nggak akan bisa keluar teknik-tekniknya gitu. Ya, terus kita mendapatkan mental Lu itu. diamain dulu ah. Ya, Gua mau ngobrol sama tuh Ardi. Ya, untuk mendapatkan mental itu ya kita harus dengar arahan pelatih. Apalagi kan pelatihnya udah sering tanding. Udah maksudnya pelatihnya udah berpengalaman lah. Dia urus-urus atlet kan. Ya, ikutin arahan aja. Walaupun senakal-nakalnya kita nggak dengar orang tua tapi harus dengar pelatih kalau mau tanding. Seenggaknya ya. Iya, seenggaknya kayak gitu. dengar pelatih biar selamat. Biar Iya, selamat karena ya. justru kayak kita ada perubahan hidup lah. Kayak kita misalnya orang tua, kita nggak bisa didik kita Iya, betul. jadi orang baik nih. Itu pelatih kayak bisa bikin kita jadi orang baik. Karena disiplin kan, Nih, disiplin. harus dicatat nih guys. Kalau lu ketika lu di orang tua lu nggak mau denger, at least lu denger pelatih tuh. Ya, betul. Lu denger tuh. Kalau nggak Orang nggak jadi tua tuh apa-apa. kayak, pelatih tuh kayak orang tua kedua tau. Iya, betul. Iya, Sumpah. Setuju. Gue nggak pahamnya kayak orang tua gue. Setuju. Bokap angkat. Iya lah. Nah kalau misalnya orang nanya kayak, Kalau nggak bakal jadi lu. iya gue ngomong ke orang kayak, misalnya kakak PJ nanya kayak, bukan paham mana kayak, bokap mana gitu. Dan di sana emang sering kayak gitu semua, bilangnya papa, bokap gitu. Ya sama kayak Master Makanya- Zuli gitu sama iya. juga. Makanya Semua kan, cari master makanya gitu. kan gue selalu sarankan kalau orang tua mau daftar anaknya, ini bagus bu, lah saya langsung influence terus kayak emang bagusnya apa? Jadi anak-anak tuh dididik, kalau di sini dididik, jadi sama coach. Apalagi kalau anak-anak yang kayak suka berontak gitu, bandel-bandel, kalau Iya. disuruh nggak mau, Ya, betul. itu bisa disiplin kalau misalnya latihan bela diri. betul. Gua Yang tuh- tunggu, saya potong dulu. Yang dulunya pembuli bisa Iya, jadi sadar diri, berubah, gitu. iya, bener-bener. berubah, sadar Bener-bener. diri. Jadi Gue banyak lebih berubah baik. gara-gara bela diri emang. Dulu males gitu-gitu yang Iya. mager Disiplinnya tuh kebiasaan Bisa sampai di beda, rumah, beda. ke bawah. Iya, Iya betul. benar. Sumpah. Pasti. Terus tuh pesan buat fighter-fighter kita nih di Indonesia, ada nggak yang mau disampaikan ke mereka nih, fighter-fighter Indonesia? Ya, intinya latihan keras sih. Jangan terbuai saat hype kita udah di atas. Karena kalau kita misalnya udah di atas, kadang tuh susah untuk nahan hype-nya itu. Betul. Terkadang tuh kita terbuai. Akhirnya kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Kasarnya star syndrome lah ya. Ya, star syndrome. Karena Ya, nama udah naik jadi males-malesan. itu aja sih pesannya, biar kita tetap selalu di atas dan jaga api tetap menyala. Asik. Oh, Terakhir. wow. Terakhir. Famos. By the way kan kita ada ini, Bang. Ada program namanya The Corner.
Ya. Nah, nanti kita mungkin izin buat datang ke campnya Bang Ardi. Oh, the corner ya. The corner. Boleh, silakan. Latihan nenek. Welcome. Wah, sana. Latihan, mukul-mukulin orang sana Ya. boleh kan Kak? Nggak apa-apa kan? Ya, Anjing, pukulin anjing. ada teman. Ada yang itu, ada teman saya namanya Danar, pukulin aja. Aduh. Oh, boleh tuh, boleh. Ini lucu nih. Ini lucu nih. Ini Kok sambungan lucu sih? Sambungan dari podcast ini ntar lucu nih. Kan lu kan? Berarti habis ikut. Dia ikut Boleh. lah. Masa dia nggak ikut? Boleh. Orang dia mau mukul-mukul. Pokoknya kalau ke Rat Boleh tuh Training Camp, saya welcome. Oke, pasti. Welcome ya. Nanti Top kita 3 mampir. petinju menurut top 3 orang yang pernah Abang lawan. Top 3 yang pernah saya lawan, maksudnya top 3 dalam hal apa ini? Yang pernah Abang lawan di entah di MMA, entah di kick striking atau nggak di boxing. Yang paling bagus menurut Abang Yang 3 orang. dari top 3 ya? Iya. Kalau menurut saya itu ada namanya Terberat lah ya. Brando Mamana. Oke. Brando Ya. Mamana. Ini dia ketiga apa pertama nih? Ketiga. Ketiga. Oh, ketiga. Oke, Mamana. ketiga. Itu terberat pada zaman itu dia masa prime kan. Jadi saya pikir itu berat sih. Oke. Kedua? Kedua Gali. Oke. Kenapa? Gali karena waktu itu saya kena ground and pound kan sama dia. Jadi mungkin saya pikir level saya tuh belum ada di situ. Bali groundnya bagus juga soalnya. Karena dia latihan gulatnya Ya. kayaknya lebih kuat gitu, lebih strong. Pertama? Ada Rustam Mutajulu. Rustam. Nah, Rustam. itu menurut Itu Muay Thai. Apa-apa? MMA juga. MMA juga. Rustam kan fighter one breath juga. Oke. Yang di beat up tuh lu. Oh iya, tahu. Fighter beat up. Kalau misalnya ntar ada kesempatan Abang tanding lagi di East West, kira-kira mau lawan siapa? Siapa yang mau di call out? Ah, Langsung saja pada kamera. kalau saya sih yang mana aja boleh. Asik. Tapi kalau bisa kalau main boxing Wirian boleh juga. Bener nggak? Pas nggak? Cocok nggak? Tengil-tengil kan kita kalau fight. Oke, kalau misalnya Abang mau nonton, mungkin next bisa kita undang untuk Boleh. menanggapi call out ini. Besok dia main loh. Iya, Bion. Bion. Oh, main? Lawan? Iya. Wirian. Lawan? Karena kan gua kemarin pernah kalahin Panji kan. Panji. Kan kalahin Wirian waktu iya itu. benar. Jadi boleh lah Bisa. tukar-tukar Oke. Pas boxing. lah ya. Wirian. Bion di call out langsung. Besok kita ketemu di Bion. Satu lagi dong mau nanya Kak, apa? Boleh. Top Top mana Jangan dong? jangan top 10 ya. Top mana? bukan. Jangan top Kopi 10. dong kalau itu. Banyak banget. Top pemain Banyak tinju MMA gitu, top 3 nih. Top 3. Ya. Kalau tadi kan orang yang Nah. paling berat. Nah, kalau ini top 3 yang mungkin belum pernah lawan tapi menurut Kakak bagus. Selain Nah, saya di siapa? Wih, siap. Selain Omis ya. Aduh. Selain Omis ya. Kalau saya ya ini saya jawab aja Iya jujur. betul. Jadi kalau pertama itu kalau menurut saya itu ada JK Saragi. Kalau Oke, MMA Bang ya. JK. Terus kedua ada Adrian Mateis. Ketiga ada Ronald Siahaan. Tapi Ronald Siahaan yang kelas lightweight. Ya. Nah itu kalau Ya, menurut zaman saya lightweight sih yang Kalau Abang ketemu Adrian? Bang Adrian? Kalau- Berarti sama nggak sih? Beda ya? Nggak bisa. Bang Adrian pasti berapa ya? pasti kita ketemu berdua begini. Beratnya beda anjing. Kebiasaan. Beratnya jauh. Beda kan? Bang Iya. Adrian berapa? 6? Dia mah 63 Iya, dia- enggak. 60-an. Adrian tuh 60-an. 60-an. Bang Adrian 50-an ya? Iya, 54 kan? Kemarin Nggak. tanding boxnya Nggak 54. mungkin ketemu juga kita. Duh. Gila lu. Makan aja kadang sepiring berdua. Sama kayak gue pas ketemu lawan Taka tuh gitu jadinya anjing. Bercanda. Ya udah, so Oke. that's all for today. Abang, thank you so much Thank you. datang ke Veter. Terima kasih Raldo. Thank you menjadi Thank you Us. Terima kasih tua. Thank you Waktunya, Omis. Coach. menjadi guest pertama kita di The Veter tahun 2020. Ini perdana kita. Perdana nih. Perdana senang banget. Set baru, mood baru, semuanya baru. Semoga di 2026 ini semuanya dilancarin lah. Amin, amin. Kita semua tercapai. The Amin. Veters program-program Amin. barunya jalannya lancar semua. Amin. Amin. So, di Lalu support tanding today. lagi katanya. Amin. Lagi, latihan lagi persiapan 3 bulan. Boleh, ada lagi. Raymond. Oh, semoga Bang Raymond termenang. Amin. Mohon doanya. Yang penting Amin. bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Full support. Omis bisa bawa pulang sabuk WBC. Sabuk Ipman. WSBC. Boleh. Terima kasih. Jangan Lawan Hasib dong, dulu jangan. tapi. Terima kasih. Jangan dong. Ya, saya tahu. Malu sama ini Mayweather. Mayweather. Oke, so thank you guys. Still apa? Closingnya? Tolong senior The Veters. The Veters. Fight for your faith. Fight for your faith.